Achilles lomba lari dengan kura-kura. Achilles 10 kali lebih cepat dari kura-kura, tetapi kura-kura memulai 10 meter di depan Achilles. Begitu Achilles sampai pada posisi start kura-kura, ternyata kura-kura sudah berada 1 meter di depan Achilles. Begitu Achilles sampai di posisi kura-kura tadi, ternyata kura-kura sudah berada 0,1 meter di depannya. Bisakah kamu menyimpulkan pernyataan tersebut? Apapun kesimpulannya, meskipun jaraknya mengecil, Achilles tetap tidak dapat mengejar kura-kura, meskipun dikatakan Achilles 10 kali lebih cepat dari kura-kura. Situasi ini dinamakan paradoks Zeno, yang membuktikan beberapa pernyataan yang dianggap benar ternyata salah. Jadi apa maunya ya paradoks Zeno ini? Yuk kita cari tahu bersama. Zeno merupakan seorang ahli filsafat Yunani yang lahir pada tahun 490 sebelum Masehi di Elea, Persia. Zeno sudah banyak membuat paradoks yang tidak dapat dipecahkan oleh logika filsuf terkemuka pada masa itu. Ia membuat paradoks tersebut bertujuan untuk melindungi ajaran guru dari Zeno, yaitu Parmenides, dan menentang kaum Pythagorean. Zeno menyusun paradoks dengan meminjam hipotesis dari matematikawan pada masa itu untuk menyusun suatu masalah yang cukup aneh. Dari situlah tercipta paradoks-paradoks hebat darinya. Dan beberapa paradoks Zeno yang terkenal tersimpan pada catatan Plato dan Aristoteles. Penasaran kan dengan paradoks Zeno? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, paradoks dikotomi merupakan paradoks yang mematahkan teori gerak. Jika kita ingin menuju ke suatu titik tertentu, maka kita harus menempuh terlebih dahulu jarak separuhnya sebelum sampai pada tujuan. Dari sisa separuhnya, maka benda itu harus menempuh jarak separuhnya lagi agar sampai pada titik tujuan. Separuhnya lagi dari sisa separuhnya, demikian terus-menerus menempuh jarak setengahnya hingga ke tak terhinggaan. Jadi, pada paradoks ini, benda apapun tidak akan menempuh paruh titik tak hingga dalam waktu terhingga. Yang kedua, paradoks stadion. Terdapat 3 barisan benda A, B, dan C di tengah-tengah lapangan. Barisan A terletak diam di tengah lapangan, sementara barisan B dan C masing-masing terletak di ujung kiri dan kanan barisan A. Kemudian barisan B dan C bergerak saling mendekat dengan kecepatan yang sama. Pada paradoks ini, Zeno menerangkan bahwa 2 benda yang saling mendekati butuh waktu lebih singkat untuk bisa sejajar. Nah, paradoks ini merupakan penerapan dari teori relativitas Galileo. Yang ketiga, paradoks tempat. Zeno menyatakan bahwa semua yang berada pada alam semesta ini memiliki tempat. Misalnya, batu membutuhkan meja, sedangkan meja memerlukan lantai, dan lantai pun memerlukan suatu tempat, misalnya rumah. Dan rumah pun membutuhkan tempat, misalnya tanah, dan seterusnya membutuhkan tempat. Selanjutnya, paradoks butir gandum. Zeno mengatakan bahwa apabila kamu menjatuhkan sebuah karung berisi gandum yang belum dikupas kulitnya, akan terdengar suara keras. Suara itu merupakan hasil gesekan dari gandum dalam karung, dan setiap bagian dari gandum tidak menimbulkan suara saat jatuh ke tanah. Inti dari paradoks ini adalah jika kita menjatuhkan karung berisi gandum, maka akan menimbulkan suara dari gesekan-gesekan gandum di dalam karung. Tetapi, jika kita menjatuhkannya satu persatu, maka tidak akan menimbulkan suara saat jatuh ke tanah. Paradoks anak panah. Zeno berkata, anak panah bergerak karena dilepaskan dari busur pada waktu tertentu, diam maupun tidak diam.
Apabila waktu tidak dapat dibagi, panah tidak akan bergerak. Apabila waktu kemudian dibagi, waktu tersusun dari setiap satuan. Sehingga panah dan anak panah sebenarnya selalu diam kapanpun anak panah dilepaskan ke tempat bidikan. Berhitung sebelum paradoks Zeno. Sebelum munculnya paradoks Zeno, berhitung sangat praktis karena mereka cukup mengikuti cara memecahkan persoalan sesuai dengan yang diajarkan oleh para ahli berhitung yang ada sebelum mereka. Pada masa sebelum paradoks Zeno, persoalan yang diberikan biasanya tidak rumit dan dapat diselesaikan oleh kalangan masyarakat. Contoh soal yang dibuat pada masa sebelum paradoks Zeno yaitu berapakah jumlah roti yang harus dibagikan kepada 2 orang sehingga orang pertama mendapat bagian roti lebih banyak daripada orang kedua apabila orang kedua itu diberikan roti sebanyak sekian. Atau soal lain, misalnya berapakah luas persegi apabila persegi itu memiliki sisi sekian. Untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, mereka tidak perlu mencari dan menjelaskan cara menyelesaikan atau cara mereka mendapatkan kenapa jawabannya seperti demikian. Yang terpenting adalah mereka bisa menjawab dengan benar, tidak mau tahu apakah cara mereka salah atau benar dalam mencari jawaban, karena yang dibutuhkan saat itu adalah jawaban yang benar, bukan cara menjawab. Cara berhitung setelah paradoks Zeno. Sesudah paradoks Zeno, soal-soal berhitung mulai bertambah dengan bentuk yang menunjukkan corak yang berbeda dengan sebelumnya. Dalam menyelesaikan soal perhitungan, mereka mulai dituntut untuk memberikan alasan mengapa mereka menjawab seperti itu, sehingga mereka harus memahami konsep perhitungan dengan benar untuk mendapatkan jawaban yang benar. Contohnya, pada peristiwa pelari yang menempuh jarak lari tertentu, tidak saja dikemukakan soal berapa lama pelari itu bisa menempuh jarak yang ditentukan, namun juga dipermasalahkan atau dipersoalkan berapa kecepatan pelari itu agar dapat menempuh jarak yang ditentukan. Apabila data yang diperlukan sudah diketahui, maka akan ada persoalan berikutnya, yaitu bagaimana mungkin pelari itu bisa mencapai tujuannya. Orang umum pasti langsung berpikir bahwa pelari itu pasti dapat mencapai tujuannya. Pernyataan inilah yang harus dibuktikan secara demonstratif. Nah, itu tadi penjelasan mengenai paradoks Zeno dan cara berhitung sebelum dan setelah paradoks Zeno. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain